Pada tahun 2002, beberapa orang dari sebuah kota yang bernama Maiduguri mendeklarasikan diri mereka bagian daripada Boko Haram. Muhammad Yusuf sebagai orang yang mempunyai karisma menyebarkan pemahaman Islam garis keras di hadapan para pengikutnya di Madrasah Maiduguri. Dia menamakan aliran itu sebagai nama Boko Haram, yang artinya pendidikan barat yang haram. Hari demi hari berlalu. Pengikut-pengikut Muhammad Yusuf kian bertambah, hingga membentuk sebuah kekuatan baru yang kelak akan melawan pemerintahan Nigeria. 7 tahun pertama dalam masa doktrinisasi, gerakan ini beroperasi dengan damai tanpa adanya keributan. Namun, semenjak pengikut Muhammad Yusuf kian bertambah banyak, pemerintah pun tertarik untuk menyelidiki aliran ini, hingga akhirnya semua buku-buku ajaran Boko Haram disita dan Muhammad Yusuf ditangkap. But 100 students are kidnapped by Kidnap of the suspected Chibok Boko girls Haram have received international plan to stand with Nigeria. Nigerian government should have shared a They bit don't really understand Islam. Semenjak Muhammad Yusuf ditangkap, kericuhan demi kericuhan semakin membesar, tersebar ke penjuru kota. Alih-alih ingin menghancurkan ideologi Islam garis keras, justru pemerintah malah menabuh genderang perang yang berkepanjangan. Disinilah awal mula terjadinya kerusuhan yang pada akhirnya menimbulkan perang. But although a number of them have been released in the last 5 years, more than 100 of the students are still missing. The Chibok incident showed Boko Haram kidnapping. Ajaran Boko Haram terinspirasi dari gerakan Salafi Wahabi yang menentang keras ideologi modernisasi dan demokrasi. Wacana tentang pendirian negara Islam terus digembar-gemborkan oleh Muhammad Yusuf. Dia memperlihatkan seperti apa hancurnya kepemimpinan Barat dengan korupsi dan kesewenangan yang mereka lakukan. Setelah kematian Muhammad Yusuf dalam tahanan polisi, pemberontakan dan kericuhan semakin meluas hingga menguasai hampir seluruh negara bagian timur laut Nigeria. Di antaranya adalah Gwoza, Bama, Damboa, Abadam, dan Chibok. Perjuangan mereka bahkan melebar hingga ke berbagai negara tetangganya seperti Chad, Kamerun, dan Niger. وأمرهم أيضا بكافة المشركين قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. Kepemimpinan saat itu dikendalikan oleh Abu Bakar Shekau. Pria kelahiran 1970-an itu merupakan wakil pimpinan dari Boko Haram. Setelah kematian Muhammad Yusuf, dia mengambil alih perjuangan Boko Haram. Abu Bakar Shekau membalas kematian Muhammad Yusuf dengan teror dan penculikan di ibu kota. Pemberontakan pertama pun terjadi pada tahun 2009. Dia bersama militannya melancarkan serangan terhadap sebuah kantor polisi di negara bagian Bauchi. Bentrokan antara militan dan kepolisian Nigeria meletus di Kano, Yobe, dan Borno. Lebih dari 50 orang tewas dan beberapa orang terluka di Bauchi ketika baku tembak meletus di kantor polisi. Setelah penyerangan di Bauchi yang menewaskan 50 orang, pemerintah menetapkan daerah operasi militer untuk menumpas Abu Bakar Shekau dan militannya. Alhasil, dalam kurun waktu 2013 sampai 2015, korban dari konflik berkepanjangan ini sebanyak 11.000 orang dan 2.200.000 orang mengungsi. Setelah memberontak selama 6 tahun, Abu Bakar melihat
bahwa Boko Haram perlu memperkuat jaringannya ke tingkat internasional. Pengaruh ISIS mulai terlihat di sekitaran Nigeria. Shekau pun mulai memperkuat jaringannya di karangan Islamis dan bersekutu dengan ISIS. For some time, Boko Haram has been aligning itself with ISIS. They've opened similar social media accounts full of propaganda, released their first beheading video, and even displayed the ISIS flag. نعلن مبايعة الخليفة إبراهيم بن عواد بن إبراهيم الحسيني القريشي على السمع والطاعة في المنشط والمكره. Setelah Shekau berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi dan berjanji untuk taat dan patuh atas perintahnya, Komando Pusat ISIS mengeluarkan ultimatum perang untuk pertama kalinya kepada Boko Haram agar tidak memerangi masyarakat dari kalangan Muslim dan tak menjadikan mereka sebagai bom bunuh diri. Pada awalnya, Shekau mematuhi perintah ini. Dia mulai memimpin pemberontakan di bawah instruksi ISIS. Di saat yang bersamaan, pemerintah beserta pasukan sekutu memperkuat pertahanan militer di Borno dan berhasil memukul mundur Boko Haram dan merebut semua wilayah-wilayah Boko Haram. Shekau merasa bahwa instruksi perang dari ISIS ini justru menjadikannya pecundang perang, dan pada akhirnya Shekau tak mendengarkan lagi instruksi ini. Dia mulai bertindak seenaknya dan melakukan aksi sesukanya. Pada akhirnya, dia dipecat oleh ISIS dan menggantikannya dengan anak Muhammad Yusuf yang bernama Abu Mus'ab al-Barnawi. Shekau membuat gerakan sendiri yang diberi nama Jamaat Ahlus Sunnah Lid-Da'wah wal Jihad. Sehingga faksi ekstremis itu telah terpecah menjadi dua kelompok yang kadang-kadang terlibat bentrokan satu sama yang lain dan terkadang-kadang saling bantu melawan pemerintah.